apa kabarnya semuanya? Akhirnya, finally, aku membuat video ini. Hari ini aku mau bahas seputar adjustment of status. I don't know how I should tell you, babe. Give me life, I need you. Hold me close, I want to. Shut all the world down, just you and me. Jadi kalau teman-teman tahu atau pemegang K1 visa atau lagi proses apply K1 visa, tahu banget karena after kamu datang ke Amrik, kamu masuk ke Amrik pakai K1 visa, kamu harus apply atau submit file lagi yang namanya adjustment of status. Hari ini aku bahas seputar mau kita samain persepsi dulu, kita samain apa sih namanya, definisi seputar apa sih ini adjustment of status. Biasanya orang-orang singkat jadi AOS. Bedanya itu K1 visa sama CR1 adalah, kalau K1 visa, ini banyak banget yang nanyain, K1 visa itu adalah visa fiancé. Jadi kamu apply, kamu datang ke Amrik as a fiancé, American citizen, and then kamu menikah di sini. Setelah menikah di sini, kamu harus apply adjustment of status yang akhirnya akan pemerintah akan memberikan kamu green card. Itu untuk K1 visa. Kalau CR1 itu dari apply, kamu sebelum apply kamu sudah menikah secara legal di negara kamu. For example, kita Indonesian, jadi kamu sudah menikah legal di Indonesia, and then kamu apply CR1 sebagai spouse atau istri atau suami dari American citizen, and then pada saat kamu masuk ke US, beberapa minggu atau beberapa saat setelah kamu sampai itu langsung dikasih green card. Jadi tidak perlu apply adjustment of status lagi, karena dari file CR1 itu sudah termasuk dari apply green card, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi yang ini kita samain persepsi bahwa ini tentang file yang kamu apply setelah kamu masuk ke US melalui K1 visa. Apa sih adjustment of status itu? Jadi gini, ini aku ceritain soal case aku ya. Case aku itu adalah aku apply adjustment of status AOS itu combo card. Combo card dalam artian adalah bukan cuma apply untuk green card, tapi juga aku apply untuk travel permit and then work permit. Jadi yang pertama, AOS itu ada 4 form. Ini yang aku bahas adalah AOS combo card ya. Ada beberapa orang yang apply, ya udah dia berpikir adalah, saya nggak perlu lah apply travel permit atau work permit, saya juga nggak akan pernah kerja di sini, jadi ibu rumah tangga, bla bla bla. It's your choice. Kalau aku, karena nanti aku ceritain di belakang kenapa aku apply combo card, tapi ini yang aku apply. Yang apply ini adalah combo card, ada 4 form. 4 form itu adalah form adjustment of status. Yang kedua adalah affidavit support. Jadi tentang, kasarnya tentang harta-harta atau uang-uang dari si suamimu atau American citizenmu itu. Ya seperti itu. Kemudian work permit dan travel permit. Jadi ada 4 file. Kemudian biayanya, ini aku cerita biaya aku yang waktu apply 2019. Itu apply-nya 2019, aku bayarnya combo card itu sebesar $1.225.
saya tidak tahu ya rupiahnya berapa, karena atau juga kamu di sini pakai uangnya suami, jadi pakainya dolar. Jadi harganya biayanya segitu. Itu including biometric fee, jadi udah termasuk sidik jari sama tanda tangan, foto seperti itu. Kemudian sudah termasuk IAD combo card, itu yang termasuk ya si travel permit sama si work permit itu. Jadi udah semuanya lah kasarnya sudah semuanya, tidak usah lagi pusing-pusing mau berapa, bisa-bisa kalau nanti kamu mau apply travel permit sendiri, sebenarnya bisa sih, cuma aku sudah satu kali langsung kirim. Kemudian nah ini kenapa aku apply-nya combo card, karena kalau yang pertama adalah apply barengan itu lebih murah. Walaupun kamu tidak ada kebutuhan untuk bekerja, why not you apply? Siapa tahu kamu di tengah-tengah rumah tangga butuh pendapatan lebih atau pendapatan sampingan atau gimana, ya kamu sudah punya work permit, jadi nggak perlu apply lagi gitu. Atau kayak kamu urgent nih, ada amit-amit, ada keluarga yang sakit, and then kamu harus terbang pulang ke Indonesia, green card belum ada di tangan, mau nggak mau waktu aku apply itu yang pas aku dapat duluan travel sama work permitnya, baru green cardnya. Jadi sudah ada di tangan, bisa keluar dari Amrik kalau urgent, sama travel permitnya itu kalau kamu di tengah-tengah nunggu green card, kamu mau kerja, sudah ada juga izinnya seperti itu ya. Cuman ada beberapa orang yang teman-teman aku juga kayak, aku nggak kerja kok ya, ngapain apply, ya sudah gitu. Kemudian nah, kapan apply si adjustment of status ini? Yang pertama adalah idealnya kamu apply si adjustment of status ini setelah I-94 kamu expired. Sudah pada tahu dong I-94 itu apa? Jadi ini mau menyamakan juga persepsi ya, Q1 visa itu tidak sama seperti I-94. Q1 visa itu adalah visa kamu untuk entry, untuk masuk ke Amrik sebagai fiancé yang akan menikah di Amerika. Setelah kamu landing nih, sampai di imigrasi bandara, check-in, langsung expired. Q1 visa kamu langsung expired. I-94 itu adalah tenggat waktu kamu untuk menikah. Jadi tenggat waktu kamu untuk menikah atau stay di Amerika kurang lebih 90 hari kan itu. Jadi legal statusnya kita itu ditentukan dari Q1 visa atau I-94. Nah, yang legal statusnya kita itu ditentukan oleh I-94. Seperti itu. Boleh sih berencana, tapi kalau kamu, apalagi nih setelah corona things ya, kalau kamu ngeliatin timelinenya di webnya apa sih namanya, USCIS itu sedih sih. Itu kurang lebih selama kamu apply CR1, which is sudah hitungan tahun gitu, karena kan ini tidak menentulah. Jadi kalau kamu tanya sama aku timelinenya adjustment of statusnya Kak Tiara kemarin gimana, aku kan apply-nya 2009, terus tiba-tiba corona tuh kan ya. Jadi abis itu dia ada beberapa saat dia apa sih namanya, lockdown. Jadi kasarnya tutup tutup kantornya. Jadi di saat itu ya case tidak terproses kan. Jadi terdelay. Aku delaynya cukup panjang sih. Aku dapat green cardku itu 2020 tahun kemarin, itu hampir akhir tahun. Kamu bayangin, hampir 1 tahun ya. Jadi itu kalau tanyain timelineku, nggak usah tanya timeline, tapi lebih kepada kamu tahu stepnya. Kalau stepnya aku itu, oh ya sama satu lagi, timeline itu tergantung dari state kamu. Aku itu state-nya Texas. Texas itu banyak imigrannya, jadi bisa lebih lama gitu. Teman aku ada yang di Arizona. Arizona itu dia dapatnya memang sebelum corona sih. Itu dia cuma 3 bulan, nggak sampai 3 bulan kayaknya, 2 bulan 3 bulan langsung dapat green cardnya. Dia combo card juga. Jadi kayak
you can compare to one case to another case, especially when you have a different state. Jadi kayak ya udah berserah aja. Yang penting tahu case kamu sudah masuk dan sudah diterima, dan kamu tinggal tunggu next step-nya seperti apa. Nih kalau kamu mau, aku kasih tahu stepnya ya. Jadi waktu itu step aku adalah satu, kirim file. Kedua, nanti kamu akan dapat NOA 1, kemudian dapat NOA 2. Kemudian aku ada REF. Nanti aku cerita di belakang ya. Nanti aku cerita di video lainnya. Aku dapat REF apa ya? Pokoknya surat cinta dari USCIS menandakan kalau dokumen aku tidak lengkap. Tapi nanti aku cerita detailnya di form yang adjustment of status ya. Jadi buat pembelajaran buat teman-teman juga. Kemudian setelah itu dikonfirmasi mereka sudah dapat balasan REF ku. Kemudian biometrik, habis biometrik interview, habis interview case approved. Nah, kurang lebih itu adalah step yang akan kalian lalui pada saat kamu apply si adjustment of status ini. Jadi pokoknya pentingnya adalah kamu harus sering-sering cek linknya. Jadi linknya nanti aku kasih masuk di description box. Tidak berbeda, linknya sama seperti kalau kamu buka di video aku tentang Q1 visa, exactly the same linknya, seperti itu. So ini kurang lebih penjelasan introduction sebelum video masing-masing. Aku akan buat satu video seputar file-file yang aku masukin. Jadi biar lebih jelas, lebih detail. Jadi kalau ada teman-teman yang aku nggak mau combo card, ya udah aku ada pembahasan seputar satu video yang khusus seputar adjustment of status, seperti itu. Semoga mengerti ya untuk introduction ini, biar kita semua satu pemahaman dulu. Setelah itu baru kita masuk ke video detail apa-apa saja yang harus disubmit. Oke, thank you so much for watching and see you in another video. Bye! I've been looking for a way out, I can't find my way now, I just need you by my side. Lately I've been thinking